teman-teman YouTube sekalian, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Alkitab, siapkan catatan untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Baiklah sahabat sekalian, saya persilakan yang Kristus kasih hambanya Bapak Evangelis Ronald Lambe, Sarjana Teknik, untuk menyampaikan kebenaran firman. Tentunya akan dibuka dengan doa. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Feki. Baik, sebelum kita akan membaca firman serta belajar tentang firman, kita minta kekuatan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Sang Firman yang hidup, yang telah menjadi manusia, yang telah memberikan kekuatan serta keselamatan atas kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas waktu, kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bergerak, hidup, menikmati akan kehidupan kami. Saat ini pula Tuhan, kami akan belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biar kiranya bukan kepintaran hamba-Mu, bukan kehendak hamba-Mu, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Dan jika ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba-coba mengganggu akan jalannya ibadah kami ini, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar keluar dari tempat kami ini, sehingga kami bisa mengerti, memahami, belajar bersama-sama tentang firman-Mu dengan baik dan benar. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Firman yang hidup. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pemirsa Radio Skylight 91 FM, baik, kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Mazmur 37 ayat 4. Tetapi alangkah baiknya kita baca Mazmur 37 ayat 3 sampai 5 supaya kita bisa memahami tentang pembacaan kita ini. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5, firman Tuhan demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pemirsa pencinta Radio Skylight 91 FM. Jadi pembacaan Alkitab kita ini saya ambil tema dengan judul kebahagiaan sejati ada di dalam Tuhan. Tentunya kita sebagai orang Kristen, kita mendambakan namanya kebahagiaan. Di dalam satu rumah tangga, bagaimana seorang kepala rumah tangga dia ingin membahagiakan keluarganya. Begitu juga seorang ibu terhadap anak-anak, terhadap suami. Begitu juga anak terhadap orang tua di dalam dia mengabdikan dirinya. Di dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi di sini, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan, maka Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Sebab hanya di dalam Tuhan manusia itu memperoleh kebahagiaan. Salah satunya adalah keselamatan. Kalau kita mencari kebahagiaan di luar sana, apa yang ditawarkan oleh dunia sangat enak, sangat menggairahkan. Ada orang bilang begini, nyatanya Pak Pendeta, coba lihat, banyak orang di luar sana tidak mengenal akan Tuhan Yesus, tetapi kehidupannya berhasil, kehidupannya sangat bahagia. Dia bisa menikmati akan kehidupan, harta yang berkelimpahan. Tetapi ingat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, benar kalau kita lihat seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah carilah kebahagiaanmu pada Tuhan, maka Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Yang seperti apakah itu? Kebahagiaan yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus berikan. Karena Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani, ego eimi he hodos, kai he alateia kai zoe,
Odes archetai proston patere eime de emo. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, tanpa melalui Yesus Kristus. Silakan sah-sah saja kita memperoleh kebahagiaan di luar Yesus Kristus. Tetapi masalahnya di sini yaitu keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus Kristus. Sebab di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dalam bahasa Yunani, jadi saya pakai dalam bahasa aslinya, dikatakan begini, temalion gar alon, odes dunatai tenai paraton kemanon hos estin, Yesus Kristus. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kebahagiaan sebagai seorang Kristen ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bukan cuma milik satu agama, bukan milik agama Kristen saja, tetapi Yesus Kristus adalah milik semua agama. Karena Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Sang Firman yang hidup. En arche en hologos kai hologos en prostoteon kai theos en hologos, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 1 yang tadi Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, dialah Yesus Kristus. Kalau tanpa Yesus, manusia tidak akan memperoleh keselamatan. Ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus, berteosis, menyatu dengan Yesus Kristus, sehingga kita yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita mulai membentuk kehidupan kita. Cara hidup kita, ortopraksia kita, kehidupan kita mulai kita tata dengan baik. Bukan saja ajaran kita sudah mengikuti ajaran yang benar. Ortodoksia mengikuti ajaran yang benar, mengikuti ajaran Rasul yang orang belajar sama-sama lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang ditulis oleh para rasul, oleh bapak-bapak gereja kita. Tetapi kalau kita tidak melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan, ya percuma. Dasarnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita belajar sungguh-sungguh, belajar memahami firman Tuhan agar supaya kita memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Allah, sumber pengharapan, akan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman oleh kuasa Roh Kudus. Seperti di dalam kitab Roma 15 ayat 13. Dikatakan seperti ini. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi di sini Allah sumber pengharapan. Harapan kita, Tuhan, kita ingin menjadi orang yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran Tuhan. Kita ingin berhasil, tentunya minta pertolongan Tuhan. Jangan pernah kita lari dari hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memang kalau kita lihat sekarang, saya lihat di media sosial, sangat ngeri sekali. Kita lihat di Facebook, ada juga di YouTube. Gara-gara apa? Seorang ayah itu dia membunuh istrinya sendiri. Karena memang dari berita yang saya baca, karena dia memang biasa minum obat. Nah, karena mereka sudah tahu bahwa ini bapak ini sudah boleh sudah sembuh, akhirnya mereka kasih lepas obat. Ternyata kambuh penyakitnya, dia hampir bunuh anaknya dan istrinya itu Dia melarai agar supaya bapak ini tidak sampai membunuh anaknya. Akhirnya sang istri jadi korban, dibacok kepalanya. Jadi ini hampir putus. Papa mantunya juga itu dia membela anak-anaknya akan dibunuh oleh suaminya. Jadi korban dua-dua. Keadaan dunia ini memang sangat sadis.
Mengapa harus dibutuhkan agama? Mengapa harus dibutuhkan kitab suci, Alkitab? Agar supaya moral manusia itu bisa dibentuk. Kalau kita tidak mengajarkan keluarga kita, anak-anak kita lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, tentunya pasti akan salah jalan. Coba lihat anak-anak. Banyak orang tua memanjakan anak-anak ketika dia mau minta apa saja, kasih. Mau beli ini, orang tua kasih. Akhirnya apa? Dia pakai uang dengan berfoya-foya. Pernah saya punya teman, dia bicara sama saya, "Pak Pendeta, kenapa saya punya anak ini sudah narkoba? Kenapa anak saya ini sudah pergaulan bebas? Akhirnya anak orang sudah hamil." Jadi itu dibutuhkan moral lewat belajar firman Tuhan. Seperti di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi anak-anak bukan cuma mau kasih belajar hafal ayat, tetapi bagaimana pintar-pintarnya orang tua untuk membimbing, menuntun agar supaya anak-anak bisa mengerti, oh begini. Jangankan kita bicara anak-anak, kita saja sebagai orang dewasa, kalau kita saja tidak mau belajar firman, tidak mau duduk mendengarkan akan firman, malas beribadah, tidak suka dengan firman, akhirnya jalan kita bisa bengkok. Ketika mengalami masalah baru ingat Tuhan. Rata-rata orang begitu. Ketika sudah mengalami masalah, Tuhan, kita mulai sakit, Tuhan, tolong saya. Ya, ketika mengalami kesesakan, ketika mengalami persoalan hidup yang begitu rumit, baru cari Tuhan. Jadi itu, kita harus membutuhkan firman, sehingga pikiran kita, hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam Mazmur 119 ayat 2 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagia orang yang berpegang pada perintahnya dan mencari Dia dengan segenap hati. Setiap hari ketika sudah belajar firman, Tuhan, hari ini Tuhan, saya ingin menjadi seorang Kristen yang baik. Saya sebagai seorang bapak yang baik, saya mulai merubah kehidupan saya. Banyak orang pintar berbicara firman, pintar menyampaikan firman, pintar menghafal ayat, tetapi cara hidupnya itu tidak benar. Dibutuhkan ini adalah apa? Hidup yang benar di mata Tuhan. Sehingga kembali tadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Holegon en auto menen opeleikatos ekeinos peripatesen kai autos hautos peripatein. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita orang Kristen, kita sudah di dalam Tuhan. Kita punya kelakuan tidak benar, percuma Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus melihat kehidupan kita. Tuhan, saya ini adalah manusia yang tidak layak, Tuhan. Ketika saya baca firman, ketika saya mulai memahami firman Tuhan, Tuhan tuntun kehidupan saya, agar supaya saya hidup benar di mata-Mu, Tuhan. Dan saya mulai merubah pikiran yang salah, merubah cara hidup yang salah, Tuhan. Jangan sampai banyak orang berani tampil di depan. Banyak Bapak Ibu Saudara sekalian, ini cuma contoh saja. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh ke dalam dosa. Justru orang bilang, kok pendeta seperti itu, setiap hari berbicara firman, kok sudah lain? Kok hamba Tuhan seperti itu, berbicara tentang firman Tuhan, akhirnya justru jadi batu sandungan. Jangan sampai kita menyampaikan firman Tuhan tetapi kita sendiri ditolak. Itu kata firman Tuhan. Selanjutnya dalam 1 Petrus 4 ayat 14 mengatakan, berbahagialah kita jika kita dinista oleh karena Kristus
sebab Roh Allah ada pada kita. Nah, apalagi tingkatan seperti ini. Makanya dikatakan di sini, berbahagialah kita jika kita dinista oleh karena Kristus, sebab Roh Allah ada pada kita. Aduh, pendeta, bayangkan kita ini sudah hidup yang benar, sudah mulai melayani Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kenapa saya ini difitnah orang? Ya seperti itu, vitamin rohani, makroni, makanan rohani. Jadi belajarlah untuk hidup di dalam Tuhan. Jangan berbicara kita sebagai kita yang hidup di dunia, sedangkan Tuhan Yesus saja, Dia adalah Tuhan, Dia dinista, difitnah, dicaci maki. Bahkan dia apa? Ketika dia mau masuk di dalam karya keselamatan, ini istilah orang semua masuk di Philadelphia, jalan salib. Apa yang diterima oleh Tuhan Yesus? Ketika dia berhadapan dengan Sanhedrin, pemuka agama Yahudi, mereka tanya begini, apakah engkau Mesias anak Allah? Apa jawab Yesus? Engkau sendirilah yang mengatakan. Dipukul, diinjak, bahkan dikasih mahkota duri. Baru kita saja di dunia ini, ya Tuhan, berat sekali kita punya kehidupan Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mencintai kita, Tuhan Yesus menyayangi kita. Walaupun kita meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah apa? Tidak pernah lalai. Selalu Dia memberikan janji kita keselamatan, tetapi berbalik, kembalilah ke jalan yang benar. Tuhan Yesus memberikan teladan contoh kepada umat manusia agar kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Masalahnya mana Tuhan Yesus? Tidak ada. Nyatanya tidak ada. Iya. Orang bilang begini, bodoh-bodoh amat. Tetapi lewat belajar firman Tuhan, disitulah Roh Kudus akan bekerja. Karena apa? Orang banyak, zaman Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini, orang sudah lihat Tuhan Yesus sudah ada di depan mata mereka, tetapi mereka ini cuma menginginkan mujizat saja daripada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, lebih baik apa? Kau tidak melihat namun percaya. Jangan bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu kan ada banyak orang-orang Yahudi di sekeliling Tuhan Yesus. Orang mau lihat mujizat Tuhan. Tuhan tunjukkan itu. Tuhan Yesus tahu pikiran mereka, karena mereka inginkan cuma mujizat. Makanya Tuhan Yesus tidak mempercayakan diri Dia kepada mereka, karena Dia tahu setiap pikiran-pikiran mereka. Karena banyak orang mendengar, oh Yesus dari Nazaret itu membuat banyak mujizat. Ada orang-orang Yahudi, ketika mereka melihat Tuhan Yesus duduk dengan ada pelacur di situ, ada orang-orang yang kotor, tidak benar. Apa orang Yahudi bilang? Katanya engkau adalah Mesias. Mengapa kau duduk di antara kaum penyamun? Tetapi perkataan Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Mengapa Tuhan yang mencari orang yang berdosa? Agar supaya bagi manusia yang tidak diselamatkan memperoleh keselamatan itu. Tetapi bagaimana kalau mereka tidak menerima? Tidak akan masuk dalam keselamatan, karena dia harus sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sedang bekerja Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba lihat kejadian saat ini juga ada terjadi bencana alam, Gunung Sinabung. Kita sebagai orang Kristen, ini adalah satu peringatan. Di dalam Matius 24 sudah dikatakan, engkau akan mendengar deru perang di mana-mana. Perang sudah terjadi. Bangsa akan melawan bangsa, oke, sudah. Kerajaan melawan kerajaan, kasih mulai tawar, dan engkau akan jadi di situ juga ada bencana alam, gempa bumi. Itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Berarti kita harus lebih berhati-hati, bersiap sedia. Jangan sampai kita sendiri
Ya, orang Kristen sejak lahir malas beribadat. Ketika waktunya Tuhan memanggil kehidupan kita, bukan nanti sudah, kita jangan terlalu banyak berbicara kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau misalnya sudah waktunya kita, misalnya Tuhan sudah mau mengambil nafas kita, jadi pertanyaan, sudah siap? Apa kita sudah siap? Kemarin saya punya teman, dia bilang begini, aduh pendeta, kenapa barusan itu saya punya mantan, tiba-tiba mobil menyambar mantan saya, meninggal di tempat. Semua kehidupan ini kita tidak bisa menebak. Tuhan yang menentukan. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kehidupan kita. Nafas yang setiap hari kita hirup. Bersyukur Tuhan, hari ini saya bisa menghirup nafas yang indah yang Kau siapkan. Bersyukur Tuhan, saya punya tangan yang lengkap. Bersyukur Tuhan, saya punya kedua kaki, organ tubuh yang lengkap semuanya. Berarti tubuh yang lengkap, sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, coba kita gunakan. Ada mata, ambil Alkitab, baca. Kaki, punya kaki yang lengkap, melayani Tuhan. Saya juga kemarin kami mengadakan penginjilan jalanan di Air Madidi, Komando Pasukan Kristus Mission. Kami ingin memberkati, melayani dan memberkati. Bukan mau cari tenar. Kalau cari tenar bikin apa? Kami tidak digaji. Tetapi kerinduan kami membagi berkat, dan kami yakin percaya bahwa lewat apa yang kami lakukan itu Tuhan catat. Pak Ronald, oh dia ada bikin kebaikan, datang di Radio Skylight. Kalau cuma untuk gagah-gagahan, untuk apa? Kalau cuma untuk mencari uang, untuk apa? Kesehatan sudah cukup, nafas yang Tuhan berikan sudah cukup. Kita senyum kepada orang lain, itu luar biasa, cukup. Makanya gunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Pinter hafal ayat, tetapi kalau kita sendiri tidak pakai itu kepinteran kita membagi berkat kepada orang lain, tidak ada gunanya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadilah buah-buah yang baik. Tetapi yang paling pokok, Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kembali lagi, banyak orang seringkali ini ayat ini lagi. Ini penting sekali. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Baku-baku sayang, baku-baku baik, sebagaimana trompet tema di atas, kebahagiaan sejati ada di dalam Tuhan. Kalau kita sudah menikmati kebahagiaan itu, berarti apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sebagai orang Kristen, berdamai di tengah-tengah masyarakat yang ada. Bukan cuma itu, agama seberang, ada agama di luar agama Kristen. Kita harus saling menghormati, menjaga kekeluargaan. Tunjukkanlah bahwa kau seorang Kristen yang baik. Tunjukkanlah bahwa kau adalah seorang Kristen yang memberkati orang lain. Di tengah-tengah masyarakat yang ada, ketika kita bekerja, jadilah orang Kristen yang baik, taat patuh di dalam bekerja. Orang Kristen sana kok orang Kristen, bekerja kok malas. Justru bukan orang Kristen, mereka lebih rajin. Kita harus tunjukkan betul-betul bahwa saya orang Kristen, saya pengikut Kristus. Berarti kita menjadi contoh di dalam bekerja dengan giat. Tunjukkan bahwa kualitas kerjamu baik, sehingga apa? Ketika mendapatkan upah, luar biasa. Ini ada kelebihan, misalnya bantu dalam pelayanan. Jadi seperti itu. Melayani Tuhan bukan nanti kita tampil di atas mimbar. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita senyum kepada orang lain, kita menyapa kepada orang lain. Cara hidup kita kasih tunjukkan orang lain. Kemarin saja ada tuh
yang dari agama seberang bilang begini, aduh, luar biasa kan tuh Pak Pendeta sana. Dia kalau lihat sederhana, pakai celana pendek. Tetapi kalau kita lewat, dia cuma bilang, selamat pagi Pak. Pak mari singgah, biar cuma minum kopi Pak. Orang tidak kenal. Ada juga seorang haji. Ini yang kesaksian ini seorang haji. Dia datang kepada Bapak Pendeta ini, sampai di rumah Pak Pendeta bikin kopi, dia bicara. Habis pulang Pak Pendeta, karena ini Pak Pendeta ini rajin, dia punya kebun, dia ada pisang, ada ubi, dia kasih sama haji. Haji bilang, aduh, enak kan tuh Bapak Pendeta sana. Ketika dia tanya, Pak Pendeta, bagaimana menurut pandangan Pak Pendeta tentang agama? Dia cuma bilang, agama itu ada di hati. Kau bisa ciptakan surga dan kau bisa ciptakan neraka. Haji bilang, aduh, dia goyang kepala. Malah dia bilang, Pak Haji, enaknya kalau kita hidup berdampingan antara satu dengan yang lain. Mari kita ciptakan supaya Indonesia ini lebih maju. Jadi contoh seperti itu. Itulah orang Kristen. Di mana-mana orang Kristen itu penyejuk. Di mana-mana orang Kristen itu jadi pendamai. Nah, kembali lagi di dalam firman Tuhan. Nah, di dalam kitab Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu tadi sudah saya sentil. Jadi sudah jelas. Kemudian di Yesaya 30 ayat 18 dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi intinya adalah Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Ia menyayangi kita. Tuhan mengasihi karena Dia menyayangi. Ketika kita jatuh, Tuhan apa? Tuhan menunjukkan belas kasihan. Tuhan, hari ini kita so salah Tuhan. Tuhan mengampuni. Tetapi ingat, kau harus belajar mengampuni sesamamu. Banyak orang ketika dia mengalami masalah dengan, misalnya contoh dengan kita, karena mungkin kesalahannya begitu besar, untuk apa saya mau bantu dia? Dia telah menyakiti hidup saya. Ketika dia minta tolong saya, malah dia kasih biar. Orang Kristen, kita kembali ke firman Tuhan. Bagaimana kita punya hidup ini akan diampuni oleh Tuhan, sedangkan kita tidak belajar mengampuni sesama kita. Tuhan mengatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Belajar, dan belajar. Jangan pernah gusar. Karena apa? Kalau kita banyak belajar, itu saya punya guru bilang begini, Pak Ronald, coba waktu saya belum Kristen, apa dikatakan? Coba Pak Ronald setiap hari satu ayat belajar, kasih masuk di pikiran. Setiap satu ayat itu tutup mata, ingat baik-baik apa arti makna daripada ayat itu, kasih masuk di hati, kasih masuk di pikiran setiap hari. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kesaksian saya. Saya manusia yang paling brengsek menurut saya. Saya adalah manusia yang bagi saya itu ya banyak kurang. Sulit sekali untuk memperbaiki kelakuan hidup saya. Tetapi yang bisa memperbaiki adalah firman. Setiap hari ayat yang saya tanamkan di hati, di pikiran. Ketika misalnya mau bikin begini, itu ayat itu memperingatkan. Oh iya Kang Tuhan. Aduh Tuhan, setengah mati juga Kang. Kalau mau belajar jadi orang yang baik, susah. Tetapi kalau mau jadi orang jahat, gampang. Tetapi enaknya ini, walaupun susah, tetapi hidup kita tenang. Tidak ada pikiran-pikiran yang mengganjal. Dan ketika saya menyampaikan firman Tuhan, enak, ringan. Karena kehidupan, bukan berarti saya adalah orang suci, bukan. Tetapi kan di Alkitab mengatakan,
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kekudusan itu tidak gampang. Sehingga kita dicintai oleh istri kita, dicintai oleh anak-anak kita, dicintai orang di luar sana. Sehingga apa yang kita menyampaikan firman, kita tidak ditolak. Untuk menjadi orang yang benar, belajarlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali tadi, Tuhan Yesus ini bukan cuma milik satu agama, milik semua agama. Tuhan Yesus ini bukan cuma milik satu bangsa, bangsa Yahudi, tetapi milik semua bangsa. Karena Tuhan Yesus mencintai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pencinta radio Skylight 91 FM. Mari kita merubah kehidupan kita. Mari kita mulai membenahi kehidupan kita. Buka hati kita, terimalah Dia. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu. Ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, mulai hari ini Tuhan, saya ingin menjadi seorang pengikut yang taat dan setia. Hari ini Tuhan, saya ingin betul-betul sungguh-sungguh menjadi seorang hamba yang taat dan setia. Belajar merubah kehidupan kita, belajar menjadi seorang Kristen yang baik. Karena Tuhan Yesus masih memberikan waktu bagi kita. Sehingga kembali ke tema tadi, kebahagiaan sejati ada dalam Tuhan. Kita akan pasti menerima kebahagiaan itu. Karena hanya ada di dalam Yesus Kristus kebahagiaan itu. Sehingga kita yang adalah gereja, eklesia, karena tugas gereja, marturia, diakonia, koinonia, bersaksi. Kita jadi saksi di tengah-tengah orang banyak, melayani. Sambil kita melayani, menunjukkan kebaikan Tuhan, kita menjadi garam dan terang, jadi berkat di tengah-tengah orang, bersaksi, melayani, dan bersekutu. Kita beribadah sehingga kita jadi gereja yang hidup, yang betul-betul menjadi surat yang terbuka, sehingga disitulah nama Tuhan yang selalu dipuji, dimuliakan, dan disembah. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah Dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom Aleichem Bisem Hamasiah Kristos Anesti Alitos Anesti. Amin.